Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gatan di Seni Muda Podcast. Nah, menurut data UNESCO, Indonesia menempati posisi nomor 2 dari bawah dalam hal literasi. Hal itu juga diperkuat oleh survei dari sebuah lembaga yang mengatakan bahwa 0,001% masyarakat Indonesia itu gemar membaca. Artinya dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya satu orang yang gemar membaca. Nah, bersama saya di sini sudah ada Ibu Septri. Hello. Nah, kita akan membahas tentang banyak hal tentang minat baca ataupun apa ya, kegemaran orang Indonesia itu dalam membaca. Assalamualaikum Bu Septri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gatan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya kamu look Alhamdulillah. good today. Alhamdulillah. Nah, iya Bu, Gatot mau nanya nih, kan tadi menurut UNESCO itu Indonesia menempati peringkat kedua dari Dari bawah bawah. dalam hal membaca. Itu tanggapan Ibu gimana Bu? Ya itu udah dari dulu kala. Itu yang berusaha diperangi. Itu makanya memang ada apa? Gerakan literasi dan kawan-kawannya itu. Ya, Itu tan itu bener banget. Memang seperti itu. Maka itu linear dengan apa yang terjadi dengan negara kita ini sekarang. Itu ternyata impact besar dari tadi. Berarti kan nggak literated gitu, mm-mm. gitu Cik. Ya memang sudah sejak lama terkenal Mm-mm, mm-mm, bahwa masyarakat Indonesia tuh malas mm-mm. membaca. Ya kan dulu entah pameo atau apa, tapi itu memang biasanya kalau ada kata-kata seperti itu walaupun guyon itu base-nya ada faktanya. Jadi misalnya waktu itu ada ilmuwan yang bertanya dan survei kepada anak-anak Israel ya, dan mereka ternyata membaca 80 buku per tahun. Oh, per tahun itu. Heeh. Terus anak USA itu mereka membaca 60 buku per tahun, itu berarti satu bulan itu bisa 5. Hmm. Kemudian dia dilalah kok iya surveinya ke Arab. Nah, terus kalau di Arab itu di antara 80 orang anak itu hanya satu yang baca. Oh, Gitu. Jadi itu, hebat nah ya. kalau di Indonesia kayak mana? Kalau di Indonesia bukunya aja kagak ada gitu. Jadi itu udah gitu. Akhirnya memang berupaya untuk memerangi hal itu karena memang itu linear banget dengan maaf banget ya, mungkin nggak enak didengar tapi itu linear sekali dengan kebodohan sih. Kebodohan dan masa bodoh itu sangat linear hubungannya dengan literasi. Apakah infrastruktur juga mempengaruhi hal itu, Bu? Infrastruktur, sorry, mungkin Hmm. bentuknya gini gimana bisa baca kalau nggak ada bukunya, Ya itu gitu. Terus ketika ada bukunya ternyata kualitasnya jelek, jadi makin males baca. Kalau yang baca juga jadi dapat info yang jelek, gitu. Karena otak kita itu sudah diciptakan oleh Allah sedemikian sophisticated, artinya sangat canggih ya. Kalau bahasa sekarang apa ya? Itu bahasaku tuh, bahasa zamanku canggih itu. Jadi ya. sangat dia sangat super power banget intelijensi manusia itu gitu loh. Ya. Jadi dia kalau dikasih sesuatu yang nggak kuali nggak berkualitas, nggak mutu itu didropin, nggak diambil gitu. Jadi udah jengah sendiri kalau dikasih buku yang jelek gitu ya pasti udah langsung nah gitu. Oh, berarti memang dari kualitas di sininya juga. Kuantitas dan kualitas juga jelek. Oh, Kalau iya. dibanding dengan semua pasti ada satu-satu itu yang mulai yang teman-teman sesama penggerak literasi yang memang sudah berupaya setengah mati ya untuk membuat buku-buku bagus itu ya. Cuma eh, walaupun melihatnya tapi jangan secara pesimis ya, itu Iya. justru malah sebagai lahan untuk kita berjuang gitu ya. Nah itu sampai disebut kalau mau berbisnis buku di Indonesia itu berarti bisnis bunuh diri. Wow, sampai segitunya, Bu ya. Gitu iya. Oh iya iya. Oh iya, saya lupa tadi mengenalkan seorang Ibu Septri ini Oh siapa. iya, oke. Iya, beliau adalah seorang penggerak di bidang pendidikan. Beliau juga penulis, Bu ya.
Mhm, Iya. memaksa diri untuk menulis sih sebetulnya. Oh, memaksa diri. Mhm mhm. Dan beliau juga salah satu mentor di Sekolah Bisnis Muda juga yang Benar. mengajarkan kita anak-anak santri di Sekolah Bisnis Muda tentang literasi juga. Ya. Ya. Nah, kan Ibu tadi bilang kalau memang dari dulu Mhm masyarakat Indonesia itu terkenal dengan malas membacanya. Nah, apakah bisa untuk generasi kedepannya itu distimulus agar mereka jadinya giat untuk membaca, jadi senang untuk membaca gitu, Bu? mhm. Pertanyaan bagus. Apa sebabnya Indonesia itu jadi nggak literated gitu ya? Iya, Itu karena meloncat. Jadi dari praliterasi ujuk-ujuk ke zaman digital. Jadi itu gegar banget gitu. Jadi memang Indonesia nggak punya masa yang literated gitu di zamannya itu. Itu kalau ngomong dari teori apa itu ya. Jadi seperti itu. Jadi Indonesia memang nggak mengalami masa literasi dan kita itu termasuk bangsa yang pakai apa tuh lesan gitunya. Jadi memang bangsa lesan. Jadi belum belum terpapar dengan tulisan gitu. Jadi emang perjuangannya pasti lebih banyak. iya, Sedang digital itu sangat menggoda ya karena bisa sambil rebahan, sambil apa gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat sih kayaknya lebih banyak unfaedahnya ya. iya, iya, betul, betul, Walaupun betul. sekali-kali bolehlah untuk melepas penat gitu, tapi itu Iya, memang menggoda sekali. Kalau udah pegang nggak mungkin, kalau nggak sampai 1 jam bisa bisa lebih. Nah, caranya memang harus sistematik, Mas. mmm, Karena gini aja, kalau misalnya bocah kecil tuh ya, kan maknya ingin menyelesaikan kerjaan di rumah iya, yang itu juga banyak banget ya, yang selalu ada dan macam-macam, biar dia nggak rewel, akhirnya dikasih itu kan, handphone. ya handphone, dikasih handphone. Atau, biar efeknya nggak terlalu dahsyat, ditontonin video-video, keagamaan atau apa, kayak cerita-cerita nabi atau apa. Nah, itu sebenarnya kalau untuk anak 0 sampai 5 tahun itu, sangat sangat buruk efeknya dalam arti, ini aja, ketika melihat ke layar, itu kan yang bergerak gambarnya, matanya kita ke layar. Tapi kalau buku, itu pas membaca itu yang bergerak kan mata kita tuh. Iya, Nah, makanya kalau 0 sampai 5 tahun walaupun dengan niat baik supaya pekerjaan selesai, pekerjaan punya selesai, kemudian juga dipertontonkan hal-hal yang baik gitu ya, itu jadi malas mata. Jadi memang susah untuk, memang udah nggak terbiasa untuk menggerakkan matanya dan membaca, itu salah satu. Terus gimana caranya untuk supaya pada bisa baca, ya tergantung yakin apa enggak, harus di mindsetnya dibenerin dulu. Betul-betul kalau memang membaca itu sangat bermanfaat, cari deh semua semua kata ilmuwan. Kalau kata ilmuwan kan berarti nggak sembarangan ya. iya, Hal-hal kebaikan yang disebabkan oleh membaca dan keburukan yang ditimbulkan jika tidak membaca. Tapi ini memang harus membaca dalam arti tergantung kepada bukunya ya. Kan nilai bacaan tergantung dari nilai bacaan kita. Kalau bacaannya nggak mutu ya sama aja gitu, iya, iya, mending nggak usah baca. Mungkin kayaknya kayak gitu deh. Jadi jangan berhenti di membaca, memang tergantung dulu bacaannya. Makanya kalau mau ngeliat tuh daftar bacaannya Mark Zuckerberg, daftar bacaannya Bill Gates, daftar bacaannya presiden iya, misalnya gitu ya. Misalnya itu akan menentukan nilai seseorang dan hasil yang bisa dia berikan kepada sesama manusia gitu, manfaatnya gitu. mhm, Dia sendiri dan manfaatnya. Jadi kalau mau dibuat stepnya ya harus tersedia buku tersebut dan memang bukunya itu betul-betul bagus yang sesuai dengan minat anak sekarang. I don't know, mmm, minat anak sekarang seperti apa, misalnya cryptocurrency misalnya, I don't know. Terus membaca, satu bukunya ya, yang kedua ya jauh sebelum itu harusnya teladan. Dan mau nggak mau sebetulnya yang jadi teladan tuh ayah ibu. Kalau ayah iya. ibunya nggak baca ya kumaha gitu ya. Tapi karena kita udah gede ya udah Mhm, berarti tahu dulu manfaatnya membaca, maka ada semangat untuk baca. mhm. Apalagi ada perintah agama kan Iqra Oh gitu. iya, betul. Ya, gitu. Karena ilmu itu baru bisa dapat dan matang, ilmu itu menjadi bangunan yang kuat kalau sudah dituliskan.
Mm-mm. Kalau lesan enggak, itu jatuhnya nanti info dan tips praktis. Terus apa ya nak, ada bukunya yang berkualitas, terus teladan dari gurunya. Kalau enggak ya udah, kita udah besar kan ya udah enggak ada teladan, kita memicu diri. Yang ketiga yang membuat membaca itu mengasihkan adalah jika kita pakai otak ketika baca gitu. Jadi Oh iya. membaca itu berpikir, dan berpikir itu seksi sekali. Dan katanya anak sekarang memang critical thinkingnya kurang bagus, Mm-mm. maka itu memang harus di apa ya, diceplek ya, harus Iya. apa ya, diceplek. Dia apa ya? Harus didorong, harus Didorong di ya, apa, harus betul. kayak disentil, come on gitu. Itu memang dengan membaca, dan saat membaca itu harus ada gini misalnya, oh aku punya opini yang beda. Nah sebelum sampai sana dia harus, oh ini fakta atau opini penulisnya aja. Oh Loh aku punya iya. opini yang beda, oh faktanya keliru loh, yang bisa sempat ajarin dengan 6 topik berpikir dan macam-macam. Nah kalau nggak pakai itu ya sama aja, karena manusia itu adalah makhluk yang paling tinggi di antara semua ciptaan Allah ya kan, Iya, betul. karena apa, akal. Nah salah satu ininya akal itu dia bisa abstraksi. Jadi kalau abstraksi itu kemampuan membaca simbol salah satunya. Nah itu membaca itu kan simbol loh ini. Oh iya, Huruf-huruf itu betul. simbol, dan itu yang bisa melakukan itu hanya manusia. Begitu manusia tidak membaca, berarti dia menurunkan derajatnya sendiri. Jadi membacalah, karena apa? Karena kita manusia. Iya. Kata kita Gitu, manusia, iya, kita maka baca. baca gitu. Gitu, karena pakai kelebihan kita tadi, Hmm. salah satunya loh ya. Iya, betul, Gitu. betul. Memang terkadang untuk memaksa membaca itu susah memang ya Bu ya. Kalau nggak tahu manfaatnya buat apa, pasti susah. Iya. Pasti susah. Kecenderungannya nggak baca. Kayak misalnya gini, Bu Sari punya pertanyaan yang mengganggu ya selama ini. Misalnya ini kan gini, emang kalau kita rajin membaca kita bisa kaya? Oh iya. Ayo. Iya, Terus iya. misalnya, lo baca itu terus memang lo bisa kaya? Enggak sih. Iya, itu juga lumayan apa ya? Ya itu tidak membuat semangat kan? Tidak Mm-mm. membuat semangat. Jadi aku mungkin berupaya memahami itu dengan kata-kataku. Jadi gini, Mas gitu. Apa tuh? Memang membaca linear dengan kemajuan bangsa. Mm-mm. Kalau nggak baca bacaan bermutu, ada daftarnya tuh sebetulnya. Ya itu ya bangsanya akan nggak mutu gitu. Sebuah bangsa yang nggak mutu mungkin malah jadi beban semesta dan beban sejarah ya. Terus menurut aku membaca dengan buku-buku yang bagus itu sebetulnya belajar sih. Kita itu belajar. Pertama kalau dikasih Allah kan memang Iqra itu dalam arti membaca alam sih, membaca alam semesta, diobservasi, dapat ilmunya, ditulis. Iya. Maka memang harus membaca alam semesta, juga membaca buku tuh. Nah tapi itu kan konteksnya belajar. Nah belajar itu nggak jadi apa-apa kalau nggak jadi action. Iya. Jadi kalau membaca aja nggak jadi action ya nggak akan ngaruh juga itu. Terus kalau tadi hubungannya dengan kaya raya tadi, jadi bisa nggak membaca terus jadi kaya raya? Bisa, asal bacaannya apa dulu tuh? Bacaannya yang benar. Terus kalau sekedar info saja ya nggak akan jadi pengetahuan. Terus nggak akan jadi sesuatu, nggak jadi kaya juga kalau dia nggak action. Jadi tetap ada cantelannya. Setelah membaca itu harus ada action kan. Pendidikan itu kan berubahnya perilaku. Gitu. Jadi tergantung mau kaya, baca buku yang akan membuatmu kaya. Iya. Habis itu action gitu. Dan buku-bukunya harus bermutu. Mungkin yang ditulis oleh, atau gini, kalau orang hebat dia akan ditulis orang. Oh iya. Ya betul. kan? Kalau dia nggak menulis. Jadi kalau kita nggak hebat, kita tulis saja, nanti orang akan memilih kok bacanya. Terus nah itu dia pasti punya ilmu yang bisa kita ambil dan bisa di ATM lah, amati, tiru, motif. Iya, betul. Kalau nggak ada actionnya nggak akan manfaat. Gitu kali. Jadi aku bisa menjawab yang bilang apakah dengan membaca ini kamu bisa kaya? Bisa, tergantung pembacaannya. Tergantung bacaannya Ya. apa dan tergantung actionnya bagaimana. Iya. Nah, kan tadi Ibu beberapa kali menyinggung tentang kualitas
buku bacaan. bacaan di Mm-mm, Indonesia. mm-mm. Memangnya seburuk apa sih Bu kualitas bacaan di Indonesia itu? Linear aja dengan bangsa kita sekarang. Oh. Udah gitu aja, sebetulnya itu sangat linear. Jadi bangsa kita kayak mana ya begitulah. Yang tulisan yang ditulis oleh anak bangsanya, atau pasti ada segelintir orang yang peduli dan menuliskan itu. Banyak yang peduli mungkin tapi tidak menuliskan, atau banyak yang peduli tapi nggak capable. Banyak yang peduli atau ahli tapi tidak menuliskan, itu juga manfaatnya buat dia sendiri ya. Iya. Jadi itu satu itu dari karya anak bangsanya, yang kedua anak bangsanya berarti nggak baca. Kalau ada yang tulisan bagus tentang negara tersebut dan bangsanya tetap jelek, ya anak bangsanya nggak baca. Jadi cara membuat negara berkualitas buruk Iya. itu ya bikin anak bangsanya nggak baca. Malas membaca jadi Ya, ya. karena Iya. memang tarikan YouTube dan macam-macam itu, ada orang yang bilang aku bisa belajar dari YouTube. Exactly, benar. Itu apa tuh? Itu untuk yang life skill tertentu gitu, misalnya apa ya? Cara membersihkan yang paling tepat, cara membersihkan. Jadi apa? Life skill itu sesuatu yang membuat hidup kita mudah. Tapi kalau itu ngomong tentang peradaban, nggak mungkin. Dari YouTube itu untuk jadi peradaban yang hebat, nggak bisa. Apalagi nanti ke keilmuan. Kayak misalnya Bu Sepri kan tertarik banget untuk membuat gelato dari aslinya seperti apa gitu ya. Ketika melihat YouTube, oh tidak, itu ternyata itu hanya cetek sekali. Terus ketika betul-betul dieksperimenkan, itu jadi mahal sekali karena banyak gagalnya. Itu sebenarnya juga bukan ilmu. Jadi kalau tentang ilmu pangan itu sendiri, tentang membuat gelato itu sendiri, itu ternyata ilmunya juga dalam. Nah itu baru ada di buku. Ada di buku. Kalau dari YouTube nggak dapet. Jadi dia apa ya, YouTube atau apapun itu yang sekarang itu ya seperti kita sekarang. Itu kan nggak akan dapat ilmu. Iya. Tapi orang mungkin terinspirasi. Iya. Gitu. Nggak akan dapat mencari ilmu dengan melihat atau mendengarkan podcast kita gitu. Tapi kan gini, ada info, ada ilmu gitu. Kalau info sih kenapa enggak gitu. Iya. Atau life skill sedikit masih oke sih, misalnya pakai pembersih apa ternyata ini paling hebat, nah itu bisa. Tapi kalau itu ngomong tentang kemajuan negara, apa iya sih berasal dari pembersih yang paling dahsyat gitu sih. Iya betul. Gitu betul, kali ya. betul, Jadi iya. sesuatu yang dalam sih kalau membaca tentang sesuatu yang lebih valuable. Iya. Itu kali Mas. Masuk akal nggak Mas? Iya, masuk akal sih, karena itu juga didukung oleh survei yang dilakukan oleh suatu lembaga survei di Paris. Dia bilang bahwa masyarakat Indonesia itu dalam bermedia sosial dia apa ya? Paling nggak sopan. Paling nggak sopan dan paling nggak banyak. Iya. Dan justru aktivitas tweet dari kota Jakarta itu mengalahkan dari Tokyo. Dan salah satu kota di USA, saya lupa kotanya apa, dia mengalahkan kota itu aktivitas dalam satu hari. Ya makanya bisa Microsoft juga bilang kalau netizen Indonesia paling nggak sopan. Iya, paling nggak sopan, paling banyak komen, paling nggak sopan. Jadi kadang-kadang sih kalau untuk hiburan sih lebih enak lihat komennya. Iya. Lebih ngakak gitu. Ya ampun, orang bisa kepikiran kayak gini gitu ya. Jadi paling kocak sih sebenarnya, paling ngakak sih. Tapi kalau habis waktu untuk itu ya udah, kita mungkin akan jadi negara paling kocak gitu. Iya betul. Paling nggak serius nggarap hidup gitu. Iya, dan itu kan bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia juga malas membaca tentang informasi yang mereka dapat di media sosial itu, dan langsung mereka telan mentah-mentah, iya, atau komen. Iya, langsung di komen. Nggak ngaruh di kehidupan. Iya, betul. Berarti itu juga berpengaruh dengan tadi membacanya tidak berpikir. Selain membacanya juga bukan sesuatu yang dalam tapi dangkal ya, atau info-info atau inspiring gitu. Ya kan itu kan di Instagram itu kan bukan buku yang dalam arti sesuatu yang dalam ya, itu kan sekedar info ya kan. Terus nggak ditelaah dalam, langsung sikat dengan komen atau beberapa action ya, langsung terbakar emosi. Memang masyarakat Indonesia kayaknya terkenal dengan cepat terbakar emosinya ya.
ya sporadis sih, Iya, sporadis, tidak ketika disebut masyarakat Indonesia juga nggak boleh gitu juga, tetap iya, harus lihat secara datanya seperti beberapa, apa. Ya gitu, beberapa nggak boleh juga. saja. Betul, dan itu kan di blow up juga. Sebenarnya kalau dari kejahatan itu kalau dilihat ini, dari kalau di antara 100.000 orang, Ya. terus ada 1 orang kena kejahatan, itu masih taraf normal. Hmm. Nah, makanya kalau dilihat ini yang ribut di Indonesia seperti apa, itu dilihat datanya penduduk berapa, nah berapa yang kesiram itu tadi, ke Iya. blow up gara-gara berita terus terjadi peristiwa gitu, itu sih. Hmm. Kalau mau secara apa, netral. Netralnya. Iya, iya, Tapi iya. secara general memang iya, tadi kan udah beritanya sahih banget Iya, tadi. heeh. UNESCO kan UNESCO bilang iya. sama ada beberapa yang lembaga survei Mm-mm, di dunia yang bilang kalau memang Indonesia literasinya kurang. mm-mm. Nah, dari minat membaca itu, terus menumbuhkan keinginan untuk menulis itu susah nggak sih, Bu? Oh, iya, yang diperlukan memang kesadaran, terus contoh, terus sesuatu yang membuat dia bergerak itu harus dicari tahu why-nya itu kenapa. Hmm. Terus gini-gini, menulis itu sebenarnya step lebih lagi ya. Jadi harus Iya. cinta baca dulu, sebenarnya cinta baca dulu. Kalau membaca itu kan ngumpulin pemikiran-pemikiran orang. Mm-mm. Tapi kalau udah menulis itu keahlian lain, karena kita dari info tersebut kita punya opini sendiri, kita olah lagi pas menulis itu supaya orang mengerti apa yang kita tuliskan. Jadi memang di sini kita dibiasakan untuk mengemukakan pendapat kita sendiri ya kan. Iya. Terus habis itu menuliskan apa yang dalam pikiran kita. Nah itu memang harus dimulai dari kecil. Mm-mm. Sebetulnya apa? Sedang kita kan anak kecil punya pendapat suka dibilang bocil. Nah itu yang Iya. boro-boro mau apa ya, mengeluarkan Pendapat. pendapat gitu. Terus yang kedua, mohon maaf ya pemerintah, kan kita menjadi warga negara yang baik ya kan. Iya. Jadi kan memberikan masukan kepada pemerintah ya kan. Jadi kalau di Indonesia sendiri pelajaran bahasa kan di dalamnya ada membaca, menulis, mendengarkan, berbicara ya. Itu sebetulnya maaf itu totally keliru, Mm-mm. karena yang dipelajari adalah linguistik bukan language gitu. Jadi dari kecil kan kita belajarnya malah tata bahasa. Dari kecil kita malah belajarnya ketika menulis jadinya keliru. Oh Jadi iya. udah dikoreksi terus, jadinya malah harusnya kan kita berani mengeluarkan pendapat. Iya. Pendapat kita makin lama makin bagus karena berdasarkan fakta dan akal sehat. Terus kita menyatakan pendapat dengan sangat baik. Nah itu harusnya kan itu yang digosok ya. Iya. Terus kita berkomunikasi dengan sangat baik, menjalin hubungan dengan semua lapisan. Nah itu harusnya fungsi bahasa tuh seperti itu. Sampai nanti masuk ke sastra. Itu kan apa, keindahannya tentang hati, tentang ya itu kan dengan hati ya. Itu kan Iya. kecerdasan level tertinggi itu Iya. sepertinya sastra ya. Level selanjutnya. Iya karena kecerdasan bahasa itu arbiter banget. Jadi apa, masyarakat yang kalau misalnya sebuah puisi yang indah itu hanya dipahami oleh yang pembuat puisinya, berarti nggak termasuk bagus Oh. gitu. Jadi walaupun bahasanya bagus dan kayaknya bahasanya hanya apa ya, orang-orang tertentu yang oh iya indah banget, tapi semua orang bisa nerima rasa itu, berarti benar, itu berarti nah yang seperti itu yang namanya bahasa itu bisa diterima semua orang dan bisa merasakan kehalusan di bahasanya gitu. Itu ya aku juga belum, maksudnya itu diasah ke sana, tapi nggak usah sampai ke sastranya dulu lah. Yang itu tadi itu tuh, ini fakta atau opini, Iya. ini fakta atau gedebus aja ini atau ini apa gitu Iya. Berarti kita juga harus pintar-pintar memilah, Bu ya, ya. antara mana yang fakta atau mana yang opini, Iya hanya ketika opini. membaca dan kita bebas dong punya opini yang lain gitu. Dan itu menjadi nothing juga sih kalau sekedar berbantah-bantahan ya kan. Makanya Iya. tadi tetap ada action. Ya kalau mau kaya ya masa baca buku terus, ya nggak Nggak bisa. kaya-kaya juga gitu kalau anu. Iya. Kecuali ya menjadi bisnis dia membacakan. Kan ada beberapa orang yang gini, dia punya asisten yang membacakan buku-buku bagus gitu. Terus setelah dibaca dia presentasikan kepada bosnya itu, isi buku ini seperti ini. Oh.
ya gitu. Nanti bosnya langsung tahu pada hari itu dia bisa menguasai banyak buku bagus. Nah, yang dari apa tuh review asistennya tersebut, dia akan pilih mana yang akan dia dalamin dibaca. Kayak gitu, itu yang membuat jadi apa wawasannya luas. Orang lain yang bacakan tapi harus review dan memang orangnya juga memang profesional ya. Iya. Itu jadi oh ya langsung tahu tuh. Kan sekarang buku-buku tuh banyak sekali ya. Jadi jangan sembarangan juga karena bisa 6.000 buku baru per buku bahasa Inggris pastinya. 6.000 buku baru per hari. Ya pilih aja. Kalau gitu pilih. Tetap pilih kalau makanya memang harus ada rekomendasi ya. Kalau enggak nanti sesat. Iya betul. Terus bisa juga misalnya pas baca halaman pertama aja udah bikin muntah. Tunggu dulu kalau itu memang bukunya rekomendasi, apalagi dari guru, itu harus dibaca sampai setengah buku. Baru setelah itu kasih alasan apa sebab nggak akan meneruskan buku ini. Itu baru pasti apa ya? Ya itu namanya berpikir kritis tadi. Iya. Jadi asik banget nanti baca buku itu asik banget. Terus nanti kita bikin buku tandingan, kita bikin rekomendasi untuk siapa, atau ya nulis aja emang buku ini nggak bagus karena ini. Iya. Hehe, gitu kali. Iya. Nah, tadi kan Ibu bilang buku 6.000 buku per hari itu buku bahasa Inggris. Buku baru, iya. Buku baru dalam bahasa Inggris. Iya. Yang diimpor. Bukan yang impor, yang ada di dunia. Yang ada di dunia. Gimana kalau buku yang hanya di lingkup bahasa Indonesia saja? Aku nggak baca tapi nggak akan banyak. Yang disebut bestseller itu kalau di dunia itu dalam waktu 1 bulan tuh habis minimal 100.000 kopi. Kalau di Indonesia yang disebut bestseller itu 3.000 kopi aja dalam waktu 3 bulan. Nah, cuma ini lucu banget nih. Iya. Tapi boleh diberut nggak ya? Jadi gini, di Indonesia itu opini jadi fakta. Oh ya. Padahal harusnya fakta jadi opini ya gitu. Jadi seorang ahli mengatakan begitu. Jadi opini jadi fakta. Jadi misalnya nih ya, kita pinter memasarkannya, terus dibilang buku ini bestseller, nanti jadi bestseller beneran di Indonesia. Oh iya, itu gitu. Masuk dalam fase era post-truth. Jadi nggak kritis. Iya. Jadi begitu disebut bestseller ya, udah beli, belum tentu dibaca juga. Berarti memang dari segi gampang banget ini kan, hister. Iya. Ya kan? Dari segi penjualan buku dan pengeluaran buku per harinya, itu juga Indonesia kalah berarti memang ya dari dunia lah. Betul. Memang bertali kelin dan kemana-mana ya, masalahnya memang apa sih namanya bererat gitu ya. Iya. Berenak pinak gitu. Selesaiin aja yang ada di depan kita. Misalnya gini, itu pemerintah juga misalnya gini, sebetulnya ada Perpusnas RI ada. Iya. Aku nggak tahu bayar berapa miliar ya bisa akses itu ada. Ya tapi mungkin nggak enak ya karena isinya aku bukanya banyaknya sering jurnal sih kalau sekarang. Nah, tidak semua orang ya enggak lah, jurnal kan nggak enak banget ya. Iya. Nah, tugas-tugas akademisi itu yang membuat jurnal-jurnal dikumpulkan jadi semacam meta analisis tapi yang enak dibaca oleh orang awam lah gitu. Iya. Sebetulnya jadi itu akan mendekatkan biar oke. Gitu. Oke. Nah, Bu, kita udah mau sampai di ujung nih. Oke. Gatan mau nanya harapan dan bagaimana cara Ibu menjalankan harapan Ibu itu untuk literasi Indonesia. Kan Ibu sebagai pendidik nih, untuk membantu Indonesia dalam mengatasi masalahnya dalam hal literasi ini, Bu. Oke, itu sesuatu yang besar ya. Kita mulai dari yang kita bisa aja ya, karena di SPM ya berarti ada buku yang wajib dibaca. Dan memang sebenarnya udah aku tulis di buku bengkel bacaku itu ya. Jadi kan selama kita membaca kan Gatan rasanya sendiri kan ditariknya ke berpikir ya kan. Sebetulnya lagi aku tarik nanti ke debat. Jadi biar bisa punya argumen. Gitu. Kalau dimulai dari kita loh ya. Iya. Kalau yang dimulai dari Indonesia, gerakan membaca itu udah oke juga. Terus kalau mau yang aku punya sebenarnya lebih dalam soalnya ya. Jadi kita mulai yang ringan-ringan aja. Gerakan membaca 10 menit atau 15 menit sebelum pelajaran. Itu untuk Indonesia udah oke banget. Kalau masuk yang ke aku yang pengen baca itu lebih dalam lagi karena itu minimal 30 menit 3 kali dalam seminggu, tapi ada mentornya
yang nanti ya sebenarnya di buku itu akan kegambar semua yang nanti bahkan anak kecil itu bisa gini, oh bagian ini aku suka loh buku yang ini, oh bagian ini tentang kelinci, sedang aku sendiri punya kelinci nggak sepanjang ini Iya. telinganya. Terus misalnya, oh aku punya pendapat yang lain dengan penulis buku ini. Sejak kecil kayak gitu itu udah berjalan di ya karena emang aku di sekolah alam ya base-nya di sekolah-sekolah alam yang sudah ikut dilatih gurunya untuk strategi mengajar literasi udah berjalan tuh dan ya itu cantik banget deh, indah banget deh kalau ngelihat. Berarti impact kedepannya juga sudah luar biasa Bu ya. Semoga nggak Semoga. hanya di sekolah alam aja ya, Iya. kan sekolah alam juga tidak banyak gitu ya. Pengennya sih sekolah alam mengganda Amin. atau nggak usah sekolah alam, siapa aja yang berkenan untuk mengadakan Mengadopsi. ya mengadopsi strateginya dengan senang hati gitu ya. Iya. Karena udah apa ya udah apa ya, garis merah ya apa sih udah sinyalnya udah kuat banget untuk Iya. come on letakkan handphonemu sebentar aja, baca buku yang bermutu, mulai dari yang kamu suka, harus serius suka. Dulu ada orang tua yang bilang aku tuh nggak suka baca tapi ingin anakku bisa baca. Oh harus jadi contoh. Ya udah apa yang kamu minati, apa ya, aku suka menari. Ya udah kalau gitu mulai baca buku tentang tari-tarian atau apapun itu, mana mungkin kamu nggak tertarik padahal kamu sangat mencintai menari. Nah setelah itu Anda nggak dapatin buku tentang tarian yang menarik, berarti itu saatnya Anda untuk menulis buku tentang menari versi Anda sendiri. Menurut aku tidak ada orang yang tidak membaca, belum menemukan buku yang tepat aja, maka harus dicari. Kalau udah dapet yang sesuai minatnya tetap nggak tepat, berarti itu saatnya untuk menulis buku dia sendiri gitu. Gitu semangatnya. Berarti memang untuk memperbaiki peringkat Indonesia dalam hal membaca, kita juga harus memulai dari diri kita sendiri ya, karena kita rakyat ya. Pengennya sih yo dari pemerintah, kalau dari pemerintah ya pakai salah satu strategi itu diuji aja mana yang paling tepat gitu. Itu kan bisa. Ngomong dari kita sebagai rakyat. Ya bisa dipakai juga mungkin salah satu metode agar masyarakat mencintai Indonesia membaca, juga mencintai membaca. Ya. Terima kasih Bu Sepri. Sama-sama. Udah mau hadir di sini. Terima kasih juga. Hati. Ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton di YouTube kita di Muda Bisnis Club. Dan terima kasih untuk yang udah dengerin di Spotify. Saya Gatan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.